Shalom semua, kita siapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikanmu, karena kemuliaanmu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan memperbaiki tingkah laku. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal 7, 8, dan 9. Saya akan membacakan dalam Yeremia 7 ayat 3 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Gedung gereja adalah tempat di mana suara Tuhan dikumandangkan.
Tuhan memerintahkan Yeremia untuk berdiri di hadapan Allah dan menyuarakan suara Allah kepada umatnya. Banyak gereja hari ini dibangun dan dikelola hanya seperti bisnis dan organisasi dunia. Semua hanya dikelola untuk mendatangkan keuntungan, mengundang pembicara yang bisa mendongkrak kehadiran, mengundang artis untuk menambah jumlah persembahan, dan hanya memindahkan jemaat lain untuk masuk ke gereja mereka tetapi tidak menjangkau jiwa baru. Gereja bersaing tapi tidak mengumandangkan firman Tuhan. Ilustrasi satu keluarga muda mengalami pertengkaran yang hebat. Suami begitu marah karena sikap istri tidak seperti yang dia harapkan. Sebaiknya juga istri kecewa yang menuntut agar suaminya memperbaiki diri dan memberi perhatian bagi keluarganya. Setelah bertengkar hebat, mereka saling diam dan anak-anak kebingungan tak tahu berbuat apa. Bagaimana keluarga ini dapat diselamatkan? Semakin menyalahkan satu pihak akan semakin memperbesar reaksi, bahkan bisa membuat keputusan fatal. Keluarga ini bisa diselamatkan jika masing-masing pihak memberi diri dikoreksi dan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka masing-masing. Demikian juga dalam nats renungan hari ini, Allah mengkehendaki ada perubahan dari umatnya, merasa sudah benar jika datang ke bait Allah, berdoa, memberikan korban dan segala kewajiban agama sebagaimana ditetapkan hukum Taurat. Namun perilaku kehidupan sehari-hari mereka melakukan penindasan. Mereka merampas hak-hak janda dan yatim serta menumpahkan darah. Di bait Allah mereka berdoa secara khusyuk, namun di luar mereka menjadi pelaku-pelaku kekerasan dan penuh penindasan. Apakah ibadah seperti itu berkenan bagi Tuhan? Bagaimana Tuhan mendengar doa mereka dan menerima korban persembahan mereka? Tuhan tidak menghendaki sikap keagamaan seperti ini. Tuhan tidak berkenan dengan sikap keagamaan yang seperti itu. Dalam Yeremia, dalam renungan ini menyerukan, jika Tuhan mau berkenan atas seluruh ibadah kita, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Seruan Yeremia ini masih relevan hingga sekarang. Perubahan sikap itu yang perlu dilakukan agar Tuhan berkenan atas doa, persembahan dan pujian yang disampaikan dalam bait Allah. Jika mereka hendak berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas kehidupannya, mereka harus memperbaiki diri. Tuhan tidak berkenan atas sikap keagamaan bermoral ganda. Di bait Allah mereka soleh, namun di luar mereka pelaku-pelaku ketidakadilan. Tuhan hanya mau tinggal dengan orang yang memperbaiki diri, mencari wajah Tuhan dengan sungguh, dan memelihara kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan itu baik hati. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam. Apapun sikap dan perbuatan kita diketahuinya, dan dengan sabar menunggu kita untuk memperbaiki diri. Tuhan rindu bersama kita. Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, memanggil mereka untuk bertobat dan memperbaiki tingkah laku mereka. Dalam Yeremia 7 ayat 3-6 menuliskan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Bangsa Israel terjebak dalam dosa mencuri, membunuh, menindas orang lemah, berzina, bersumpah palsu, dan menyembah berhala. Seruan Allah memanggil mereka agar bertobat dan kembali kepada Allah. Refleksi kita pada hari ini, gereja hari ini harus juga menjadi tempat di mana kebenaran firman Tuhan dilakukan, di mana kebenaran firman Tuhan dikumandangkan, panggilan pertobatan,
diserukan, dan kasih Allah dinyatakan. Jangan sampai gereja hanya menjadi institusi manusia yang berorientasikan kepada keuntungan semata. Terlebih, gereja boleh dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang berbalik dari kehidupan di dalam dosa kepada keselamatan dan kehidupan di dalam Allah yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada firman hari ini, biarlah merema di kehidupan kami, bagaimana kami memperbaiki tingkah laku kami, bagaimana kami memperbaiki diri kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini, biarlah renungan ini merema selalu di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.